Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Karena pada saat ini kita masih dapat diberikan bernafas, diberikan kenikmatan mendengar, melihat dan merasakan. Sungguh sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita mari sama-sama selalu senantiasa merasa berbahagia, bersyukur atas segala nikmat uh, yang ada dalam tubuh kita. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Katanya kalau pepatah mengatakan uh, jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Dr. Yulia selaku perwakilan yang akan memberikan materi di bawah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu ingin gula darahnya menjadi lebih baik atau stabil atau normal, sehingga bisa terbebas dari penyakit kebutaan mata dan gagal ginjal? Padahal segala usaha telah Bapak lakukan, namun mengapa ya kok masih tinggi saja gula darah Bapak Ibu? Nah, pada hari ini saya mencoba untuk berbagi mengenai bagaimana uh, kita bisa mengenali risiko dini dan pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Seperti pada tabel di slide ini dikatakan, estimasi atau prevalensi jumlah penduduk penderita diabetes mellitus dewasa di atas usia 18 tahun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebagai data dari WHO pada tahun 2016 yang akan saya sajikan, bahwa Afrika, Amerika, Mediterania, dan Asia Tenggara yang saat ini kita pijak sebagai rumah kita, dari tahun 1980 yang semula 4,1 menjadi 96 juta, dan peningkatan yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana dengan jumlah estimasi penderita diabetes mellitus di 10 negara? Nah, berikut datanya. Jika kita melihat tabel di bawah ini bahwa terjadi jumlah penderita diabetes mellitus di 10 negara dengan penderita diabetes terbanyak pada tahun 2000 dan 2030. Peringkat pertama adalah India, yang kedua adalah Cina, ketiga Amerika, dan Indonesia menempati peringkat keempat, di mana pada tahun 2000 jumlah penderita diabetes mellitus adalah 8,4 juta. Namun diprediksi pada tahun 2030 akan menjadi 21.300.000 dan berdasarkan keterangan dari WHO pada tahun 2016. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sebuah penyakit yang menahun ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Sebutan glukosa darah sering kita kenal sebagai dengan gula darah. Dan apakah mitos dan fakta diabetes itu sendiri? Benarkah diabetes itu merupakan sebuah masalah besar? Faktanya adalah jika dibiarkan, jika tidak diperiksa, jika tidak dikontrol, jika tidak dikonsulkan ke dokter, diabetes bisa menyebabkan komplikasi yang serius dan bisa menyebabkan kematian, walaupun kita tahu bahwa kematian adalah milik yang kuasa. Namun kematian berdasarkan data lebih cepat dari seharusnya. Ini adalah diabetes mellitus yang merupakan salah satu dari 8 penyakit utama yang menyebabkan kematian pada orang dewasa. Dan dikatakan dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa penderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Dan diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi, terutama di kaki bagian bawah, dan beberapa akibat yang jangka panjang yang membuat kualitas hidup Bapak Ibu akan menjadi lebih rendah. Kemudian bagaimana sih pengaruh konsumsi gula darah berlebih terhadap penyakit diabetes mellitus ini ataupun yang tidak menular? Karena diabetes merupakan penyakit yang tidak menular. Nah, konsumsi gula yang kurang maupun yang berlebih mempunyai dampak pada sistem metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh adalah bagaimana tubuh itu mengelola zat-zat yang masuk dan sebagainya dalam tubuh. Konsumsi gula berlebih tentu saja dapat mengakibatkan insulin menjadi resisten.
di mana insulin itu adalah tidak mampu, ada sebuah zat yang ada dalam tubuh kita untuk mengelola bagaimana kadar gula darah menjadi normal. Tapi oleh karena konsumsi gula yang berlebih, sehingga insulinnya nggak mampu untuk menjalankan tugasnya, mengelola energi, sehingga peningkatan kadar gula di tubuh menjadi tinggi, yang kita sering disebut dengan hiperglikemia. Dan ini bisa menjadi resiko terhadap terjadinya kegemukan dan diabetes mellitus. Jadi diabetes yang tidak terkontrol akan beresiko mengganggu organ tubuh lainnya seperti jantung, ginjal, dan sebagainya. Kemudian apa saja sih yang harus kita ketahui dari diabetes? Yang pertama adalah bagaimana diabetes itu ada tipe-tipenya, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe lainnya. Tipe 1 yang merupakan adalah diabetes yang disebabkan oleh karena tidak adanya produksi insulin yang sama sekali tidak bisa dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah oleh karena insulin tidak cukup kerjanya sehingga menyebabkan diabetes tipe 2. Ada juga diabetes yang terjadi pada saat kehamilan atau kita bahasa medisnya kita sebut dengan diabetes mellitus gestasional. Dan yang keempat adalah tipe lainnya, biasanya disebabkan oleh karena penyakit dan obat-obatan, pemakaian obat-obatan yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Nah, bagaimana kita melihat faktor penyebab diabetes? Ada beberapa aspek yang harus kita lihat dalam melihat faktor penyebab diabetes. Yang pertama adalah karena kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua adalah kurangnya konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga adalah biasanya di atas usia 15 tahun dan merupakan perokok berat. Yang keempat adalah kelebihan berat badan. Kemudian kira-kira gejala diabetes mellitus yang tadi telah saya sebutkan, terutama diabetes tipe 1 adalah bagaimana sih? Diabetes tipe 1 ini sering terjadi pada anak-anak. Gejalanya adalah biasanya lekas marah, prestasi sekolahnya menurun, kemudian tiba-tiba penurunan berat badan yang tanpa diketahui sebabnya padahal makannya seperti biasa, kemudian mudah haus dan sering merasa lapar. Yang bisa kita lihat adalah infeksi kulit yang berulang. Jadi kok nggak sembuh-sembuh, bisulnya, lukanya, kemudian bahkan sampai gatal pada kemaluan. Dan yang sering terjadi adalah anak-anak sering mengalami ngompol yang padahal sudah tidak waktunya mengompol di masanya. Kemudian bagaimana cara mendeteksi tadi diabetes pada anak yang telah disebutkan, paling tidak untuk memastikan apakah anak bapak ibu penderita diabetes juga, datanglah dan konsultasikan kepada dokter terdekat. Kemudian bagaimana gejala-gejala tambahan atau gejala-gejala apa sih yang paling sering terjadi pada penderita diabetes mellitus? Jadi kita bagi dua, yaitu pertama gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama sering kita sebut dengan gejala klasik, yaitu 3P, poliuri. Poliuri adalah sering kencing. Yang kedua P-nya adalah polifagi, adalah cepat lapar. Jadi makan terus dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Yang ketiga adalah polidipsi atau sering haus. Jadi dikit-dikit minum. Padahal dan itu pasien biasanya merasakan rasa panas di tubuhnya, terasa tidak nyaman sehingga ingin haus dan minum terus. Kemudian bagaimana dengan gejala tambahan? Biasanya ada penurunan berat badan yang turun setiap bulan, kemudian tanpa jelas, padahal makan seperti biasa. Kemudian ada kesemutan, gatal lagi di daerah kemaluan, terutama pada yang wanita, disertai keputihan. Luka juga sulit sembuh, tidak hilang-hilang, bisul yang hilang timbul. Rasa badan kok cepat lelah, cepat mengantuk, penglihatan kok tidak jelas, ada rasa kabur, dan pada pria biasa seringkali terjadi yang namanya impotensi. Nah, kemudian bagaimana kita mendeteksi secara pasti? Bagaimana mengetahui penyakit diabetes mellitus secara dini atau mengetahui yang sudah terdeteksi terdiagnosa dengan diabetes, apakah gula darah kita stabil atau tidak adalah
Bagi yang belum, harus mengetahui gejala utama atau beberapa gejala tambahan. Bagaimana faktor risiko penyakit gula yang tadi saya sudah sebutkan, itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah bagaimana kadar pemeriksaan gula darah menunjukkan hasil kadar gula darah sewaktu untuk plasma vena dan plasma kapiler biasanya lebih dari 200. Sedangkan kadar gula darah puasa adalah lebih dari 100 sampai dengan 126 untuk plasma vena. Plasma vena adalah yang sering kita ambil di lengan, kalau darah kapiler adalah yang sering kita ambil di ujung-ujung jari. Kira-kira apa saja sih faktor risiko penyakit diabetes mellitus yang tadi saya sampaikan? Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah sudah pasti usia, di mana usia 40 tahun lebih mudah terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua jelas mempunyai faktor riwayat keturunan keluarga, ada keluarganya yang menderita diabetes, ayah, ibu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah saat kehamilan dengan gula darah tinggi. Jadi sangat erat hubungannya dengan usia dan riwayat keluarga. Yang ketiga adalah ibu dengan melahirkan bayi lebih dari 4 kg atau bayi yang lahir kurang dari 2,5 kilo. Kemudian bagaimana faktor resiko diabetes yang tidak bisa diubah? Yang bisa dirubah, yang bisa dimodifikasi. Yang pertama adalah kegemukan. Jadi kegemukan bisa dikurangi berat badannya. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik, bisa ditingkatkan aktivitas fisiknya. Yang ketiga adalah kolesterol tinggi, bisa diturunkan dan dilakukan terapi. Yang keempat adalah riwayat jantung. Nah, ini bisa dimodifikasi supaya tidak terjadinya jantung, penyakit jantung dan yang lebih lanjut. Yang kemudian hipertensi, dia tidak seimbang. Ini semua bisa dirubah. Nah, faktor resiko bagaimana untuk ibu hamil? Secara prinsip hampir sama. Biasanya usia lebih dari 25 tahun saat hamil. Kemudian kelebihan berat badan, memiliki riwayat keluarga juga diabetes. Kemudian pernah melahirkan bayi di atas 4,5 yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian hipertensi, gaya hidup yang kurang gerak, dan sebagainya. Gejalanya pun sama pada diabetes mellitus. Nah, bagaimana supaya hal-hal ini tidak terjadi dan bahaya DM yang tidak terkontrol itu seperti apa sih? Bahaya DM yang tidak terkontrol adalah bagaimana kadar gula darahnya itu lebih dari 300 mg per desiliter. Jadi di mana ketika gula darah tinggi bisa menyebabkan gangguan penurunan kesadaran, kemudian mengalami infeksi berulang dan penurunan berat badan. Nah, gejala-gejala yang paling mudah kita rasakan adalah dengan penderita gula darah tinggi, mulut dan kulit terasa kering. Sering rasanya haus, kemudian pusing, badan jadi lemas, tidak bersemangat, kemudian buang air kecil juga meningkat, penglihatan menjadi buram dan kabur, nafas terasa terengah-engah dan bau nafas tidak sedap. Nah, bagaimana kita mencegah komplikasi yang akan terjadi pada diabetes mellitus itu sendiri? Bagaimana mengetahui penyakit diabetes mellitus secara dini atau yang mengetahui yang sudah terdeteksi terdiagnosa dengan diabetes, apakah gula darah kita stabil apa tidak adalah bagi yang belum harus mengetahui gejala utama atau beberapa gejala tambahan. Bagaimana faktor risiko penyakit gula yang tadi saya sudah sebutkan itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah bagaimana kadar pemeriksaan gula darah menunjukkan hasil kadar gula darah sewaktu untuk plasma vena dan plasma kapiler biasanya lebih dari 200. Sedangkan kadar gula darah puasa adalah lebih dari 100 sampai dengan 126 untuk plasma vena. Plasma vena adalah yang sering kita ambil di lengan, kalau darah kapiler adalah yang sering kita ambil di ujung-ujung jari. Kira-kira apa saja sih faktor risiko penyakit diabetes mellitus yang tadi saya sampaikan? Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah sudah pasti usia, di mana usia 40 tahun lebih mudah terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua jelas mempunyai faktor riwayat keturunan keluarga, ada keluarganya yang menderita diabetes, ayah, ibu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah saat kehamilan dengan gula darah tinggi. Jadi sangat erat hubungannya dengan usia dan riwayat keluarga. Yang ketiga adalah ibu dengan melahirkan bayi lebih dari 4 kg atau bayi yang lahir kurang dari 2,5 kilo. Kemudian bagaimana faktor resiko diabetes yang tidak bisa diubah?
yang bisa dirubah, yang bisa dimodifikasi. Yang pertama adalah kegemukan. Jadi kegemukan bisa dikurangi berat badannya. Yang kedua, kurangi aktivitas fisik, bisa ditingkatkan aktivitas fisiknya. Yang ketiga adalah kolesterol tinggi, bisa diturunkan dan dilakukan terapi. Yang keempat adalah riwayat jantung. Nah, ini bisa dimodifikasi supaya tidak terjadinya penyakit jantung dan yang lebih lanjut. Yang kemudian hipertensi, dia tidak seimbang. Ini semua bisa dirubah. Nah, faktor resiko bagaimana untuk ibu hamil secara prinsip hampir sama. Biasanya usia lebih dari 25 tahun saat hamil. Kemudian kelebihan berat badan, memiliki riwayat keluarga juga diabetes, kemudian pernah melahirkan bayi di atas 4,5 yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian hipertensi, gaya hidup yang kurang gerak, dan sebagainya. Gejalanya pun sama pada diabetes mellitus. Nah, bagaimana supaya hal-hal ini tidak terjadi, dan bahaya DM yang tidak terkontrol itu seperti apa sih? Bahaya DM yang tidak terkontrol adalah bagaimana kadar gula darahnya itu lebih dari 300 mg per desiliter. Jadi di mana ketika gula darah tinggi bisa menyebabkan gangguan penurunan kesadaran, kemudian mengalami infeksi berulang, dan penurunan berat badan. Nah, gejala-gejala yang paling mudah kita rasakan adalah dengan penderita gula darah tinggi, mulut dan kulit terasa kering. Sering rasanya haus, kemudian pusing, badan jadi lemas, tidak bersemangat, kemudian buang air kecil juga meningkat, penglihatan menjadi buram dan kabur, nafas terasa terengah-engah, dan bau nafas tidak sedap. Nah, bagaimana kita mencegah komplikasi yang akan terjadi pada diabetes mellitus itu sendiri? Salah satunya adalah hidup sehat tanpa diabetes. Kerusakan pada pembuluh darah besar akibat diabetes mellitus yang tidak terkontrol antara lain pembuluh darah jantung yang jika rusak akan menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung mendadak. Kemudian darah tepi terutama pada kaki yang jika rusak menyebabkan luka iskemik atau menjadi luka yang seperti membusuk gitu ya. Dan pembuluh darah otak jika rusak akan menyebabkan stroke. Nah, kerusakan pembuluh darah ini bisa dicegah jika kita memang mematuhi protokol-protokol pengobatan yang sudah dijalankan. Komplikasi yang sering kali terjadi pada pembuluh darah kecil adalah menyebabkan kebutaan. Dapat terjadi kerusakan pada ginjal yang akan berakhir dengan gagal ginjal. Kemudian komplikasi apa saja sih yang paling sering terjadi pada diabetes mellitus? Secara prinsip adalah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, komplikasi ini terjadi ketika gula darah tetap saja tinggi dalam aliran darah dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat mempengaruhi tentu saja organ-organ dan organ tubuh yang ada di tubuh Bapak Ibu sekalian. Seperti gangguan mata, penglihatan, kabur, kemudian semakin lama semakin tidak jelas dan berakhir dengan kebutaan. Kemudian dengan jantung dan pembuluh darah yang bisa berkomplikasi kepada stroke. Yang ketiga adalah gangguan ginjal yang akan berakhir dengan gagal ginjal. Dan gangguan saraf yang paling sering adalah kaki diabetes, di mana kakinya seperti membusuk, jadi mau tidak mau harus dilakukan tindakan amputasi. Apakah komplikasi ini terjadi dalam jangka waktu dekat? Tentu tidak. Ini membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 tahun kemudian setelah terdeteksi, setelah terdiagnosis menjadi diabetes. Tapi ini membutuhkan sebuah penyebab. Salah satunya adalah ketika kadar gula darah menetap dan aliran darah juga meninggi, gitu ya. Jadi tidak bisa turun-turun. Nah, komplikasi berikut adalah contoh-contoh gambar yang nanti akan saya tampilkan. Jadi kenapa sih orang dengan diabetes itu harus berhati-hati sekali dengan kaki mereka? Yang pertama, karena masalah kaki merupakan penyebab penting dari komplikasi pada penderita diabetes. Yang kedua, sirkulasi atau aliran darah di kaki dapat menjadi buruk dan menyebabkan jaringan saraf di kaki rusak sehingga sensasi atau rasa sakitnya nggak ada, jadi seperti ada rasa baal gitu ya. Kemudian adalah ketiga, pasien yang memiliki resiko terjadinya masalah kaki lebih sering pada usia di atas 40 tahun. Kemudian sering menggunakan tembakau, merokok dan sebagainya. Yang ketiga adalah menurunkan berat badan, terjadinya penurunan berat badan yang tiba-tiba kemudian semakin lama semakin menurun tanpa sebab. Nah, yang paling penting adalah rasa baal di kaki
tidak terasa. Jadi sensasi aliran darahnya ke tungkai atau ke telapak kaki itu sangat berkurang dan berakhir dengan cacat pada kaki. Mau tidak mau maka harus dilakukan tindakan amputasi. Awal mulanya memang luka kecil yang tersembunyi, yang semakin lama semakin besar dan semakin parah, apalagi ditambah dengan gula darah yang tidak terkontrol. Luka menjadi infeksi, kemudian bisa menyebabkan sampai ke yang mulai dari telapak kaki naik ke atas sehingga berakhirlah dengan amputasi tidak hanya di telapak kaki tapi naik yang lebih tinggi lagi. Kemudian berikut adalah contoh-contoh kelainan yang terjadi pada tangan, kemudian pada kaki ya. Lukanya seperti ini cukup menyeramkan kelihatannya, tapi inilah ada fakta. Di beberapa penelitian disampaikan bahwa untuk kelainan di tangan ataupun di kaki memang paling sering terjadi. Ada beberapa gambar yang terutama area kaki yang semula mengecil semakin lama semakin meluas. Bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi kaki atau tangan diabetes yang membusuk seperti itu? Yang paling utama adalah bagaimana mampu mengendalikan faktor risiko, gangguan penglihatan dan kebutaan dengan perilaku cerdik dan patuh. Apa itu cerdik? Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengecek kondisi kesehatan secara berkala. Enyahkanlah asap rokok. Jadi nggak boleh ngerokok, nggak boleh ada asap rokok. Yang ketiga lah rajin aktivitas fisik. D-nya adalah diet sehat dengan kalori seimbang. Jadi pola makan, asupan gula, garam, dan sebagainya harus diukur dan ini konsultasikanlah kepada dokter yang merawat. Kemudian istirahat yang cukup, kendalikan stres. Jadi mari kita menuju masa muda sehat, hari tua nikmat dengan perilaku cerdik. Kemudian bagaimana pengendalian risiko untuk anak-anak, sama seperti anak-anak yang penderita diabetes yang lainnya. Atur pola makan yang sehat, rutin berolahraga, cek gula darah sewaktu. Namun ini kembali lagi tetap harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Nah, secara prinsip diabetes mellitus itu adalah harus dicegah. Bagaimana mencegah komplikasi diabetes? Komplikasi diabetes dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah harus minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Kemudian jaga gula darah, tes rutin kadar gula darah dan dicek secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga adalah makanan yang sehat. Makanan yang kaya akan sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Sekali lagi tetap konsultasikan hal ini bagaimana pola makan yang baik dan betul pada penderita DM kepada dokter yang melayani Bapak Ibu. Yang keempat adalah bagaimana beraktivitas fisik secara teratur dan ini pun juga ada aturannya bagi penderita DM. Yang kelima adalah waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Periksa mata harus secara teratur karena kita mewaspadai kebutaan dan waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi atau nyerinya kok udah nggak ada dan luka pada bagian bawah kaki. Dan semuanya ini harus dikonsultasikan kepada dokter dan tenaga kesehatan Anda, Bapak Ibu, untuk bisa didiskusikan bagaimana sih cara menghindari komplikasi terjadinya diabetes ini. Kemudian untuk mencegah komplikasi terutama kaki penyandang diabetes harus memeriksa secara teratur untuk berbagi kondisi. Pertama adalah bagaimana apakah ada perdarahan dan kapalan kaki ya. Yang kedua apakah ada lecet. Yang ketiga apakah ada kuku tumbuh ke dalam. Yang keempat apakah ada kulit kering dan pecah-pecah. Yang kelima apakah ada kemerahan. Yang keenam adalah bengkak, apakah ada panas nih pada saat kita pegang kaki kita nih yang daerah sini ada bengkak nggak ya, ada panas tidak ya. Kemudian kita masih bisa merasakan nyeri atau tidak pada kaki. Terus diperhatikan pada saat luka itu penyembuhan lambat tidak ya di kaki kita. Kemudian hilangnya rasa nyeri atau terasa baal. Nah, dengan perawatan kaki yang tepat diperkirakan bahwa sebanyak setengah dari yang akan diamputasi kaki bisa dicegah. Jadi itu sangat penting sekali bagaimana Bapak Ibu bisa memilih alas kaki yang betul. Kemudian adalah jangan lupa melakukan senam kaki diabetes seperti gambar yang saya tampilkan ini. Pada senam kaki diabetes itu ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah
Bapak harus duduk senyaman mungkin. Latih senam kaki dapat dilakukan dengan posisi boleh berdiri, boleh duduk, dan boleh tidur juga. Senyaman Bapak saja. Nah, kenapa senam diabetes ini penting dilakukan? Untuk membantu memperbaiki peredaran darahnya Bapak, kemudian yang bisa memperkuat otot-otot kecil, dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki yang berubah gitu ya, semakin mengecil biasanya. Kemudian senam kaki dapat dilakukan dengan cara menggerakkan kaki kanan, kiri, atas, bawah, tumit, gerakan semuanya. Nah, hal ini lakukanlah secara rutin di mana aja, misalnya Bapak lagi bersantai nonton TV atau dalam berkendaraan dan sebagainya. Jadi, ketika kaki terasa dingin, Bapak lakukanlah senam diabetes ini. Kemudian Bapak Ibu tahu tidak bagaimana sebenarnya sih asupan garam, gula, lemak berlebih menjadi faktor risiko penyakit diabetes. Sebenarnya tidak hanya diabetes, tapi penyakit yang tidak menular, misalnya hipertensi, jantung, dan sebagainya. Secara prinsip kita harus mengetahui apa sumber dari gula itu, apa sumber dari garam itu, apa sumber dari lemak itu. Kemudian dalam konsumsi per hari itu berapa banyak sih sebenarnya kita boleh mengkonsumsinya. Kalau gula biasanya paling sumbernya terbesar dari karbohidrat, yaitu misalnya terdapat dari sirup, madu, manis-manisan, es krim, cake, kue-kue, nasi, roti, kentang, bihun, mie, tepung-tepungan. Bagaimana dengan garam? Garam merupakan sumber natrium, salah satu zat yang ada dalam tubuh kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya kecap, saus, vetsin, mie instan, margarin, mentega, keju, ikan asin ya, yang mungkin sering dikonsumsi. Kemudian lemak biasanya terdapat dalam mentega, minyak kelapa, susu full cream, daging ternak pun ada lemaknya ya. Kemudian otak, keju, santan, makanan olahan, sosis, kornet, nugget, dan kue-kuean. Nah, kira-kira berapa sih dalam sehari yang harus kita masukkan idealnya gitu ya. Kalau dalam sehari untuk gula aja maksimal adalah 4 sendok makan peres. Peres tuh artinya peres tidak munjung gitu ya. Itu setara dengan 54 gram. Kemudian bagaimana dengan garam? Maksimal adalah 1 sendok teh atau 5 gram. 5 gram dalam satu hari kita mengkonsumsi makanan yang sifatnya asin. Kemudian bagaimana dengan lemak? Lemak maksimal adalah 5 sendok makan atau 72 gram. Kurang lebih yang harus kita konsumsi. Nah, untuk olahraga sendiri, pada penderita diabetes untuk menghindari komplikasi, maka yang harus kita lakukan secara tepat gitu ya. Sehingga bisa mampu menurunkan kadar gula darah secara normal, menjadi mendekati normal lah katakanlah. Latihan fisik dengan prinsip yang baik dan benar, atau biasa kita mungkin singkat BBTT, prinsip baik dan benar, yaitu harus terukur. Yang pertama adalah sebelum berlatih, paling tidak kita harus melakukan pengecekan gula darah kita. Kalau kondisi kita memang tidak nyaman, tidak sehat, katakanlah lemas dan sebagainya, tunda dulu. Jangan terlalu memaksakan diri sambil tetap berkonsultasi kepada dokter yang melayani Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya olahraga yang baik dan betul? Karena setiap individu memiliki perbedaan dalam berolahraga. Yang kemudian adalah tidak melakukan aktivitas fisik secara umum ini ya, maksud saya akan saya sampaikan. Namun secara detail tetap harus kita konsultasikan kepada dokter yang melayani Bapak Ibu. Adalah tidak melakukan latihan fisik sebelum sarapan. Jadi sarapan dulu, setelah itu 1 jam sampai 2 jam kemudian boleh melakukan aktivitas fisik. Nah, apabila Bapak Ibu yang menggunakan insulin, maka pada bagian yang sudah disuntikan insulin tidak boleh digerakkan lebih banyak. Jadi dihindari semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian pakailah pakaian yang sesuai dan lengkap. Jangan lupa menggunakan alas kaki yang nyaman. Terus kemudian latihan fisik pada tempat yang aman ya, itu harus. Jadi jangan yang terlalu panas, yang tidak rata, yang tajam-tajam nggak boleh. Karena kan kita mau menghindari komplikasi kelainan pada kaki diabetes atau ulkus diabetikum yang mungkin secara medis bahasanya adalah itu. Nah, latihan fisik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah harus pemanasan, latihan inti, dan jangan lupa pendinginan. Itu paling penting, pemanasan dan pendinginan paling penting. Jangan dipaksakan, tetap menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu dan konsultasikan kepada dokter yang melayani Bapak Ibu. Intensitasnya tadi, prinsip utama adalah BBTT, baik, benar, dan terukur.
ya, baik, benar, dan terukur. Yaitu adalah intensitasnya nggak boleh berat, jadi sedang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan durasinya atau waktunya? Itu 150 menit per minggu, bukan sekali olahraga. Jadi 150 menit per minggu. Silahkan Bapak bagi sesuai dengan kondisi Bapak dan konsultasikan, jangan lupa ke dokter yang melayani Bapak Ibu. Nah, dengan masa pandemi ini tentu sebagai seorang diabetes mellitus tetap harus memperhatikan faktor-faktor supaya tidak terinfeksi COVID-19. Di mana COVID-19 paling senang dengan penderita-penderita diabetes, dan diabetes merupakan komorbid atau salah satu yang rentan atau yang mudah terjadinya COVID-19 ini. Yang pertama, tentu kita harus tetap menjaga kondisi tubuh dengan teratur, minum obat secara patuh dan teratur, dan jaga pola makan. Lakukanlah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian fasilitas kesehatan dan dokter terkait ya, seperti misalnya physical distancing, menjauh, kalau tidak perlu keluar tidaklah usah keluar. Bekerjalah dari rumah, manfaatkan teknologi, media sosial dan sebagainya, mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Jangan lupa sering cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jadi digosok-gosok ya. Sebisa mungkin pakai sabun. Kalau tidak ada ya boleh pakai hand sanitizer yang mengandung kurang lebih 60-70% alkohol. Hindari menyentuh wajah, hidung, mata dan lainnya sebelum mencuci tangan. Jadi sebisa mungkin menghindari area wajah, hidung, mata dan yang lainnya. Kemudian hindari menyentuh permukaan yang sering disentuh di tempat umum seperti tombol lift, gagang pintu, gagang wastafel dan sebagainya. Intinya adalah permukaan yang datar, yang tidak lembut. Kemudian rutin, di rumah kita rutin membersihkan dan mendisinfeksi rumah terutama pada permukaan yang sering disentuh. Misalnya meja makan, meja belajar, gagang pintu, saklar dan sebagainya ya. Jangan lupa rutin periksa gula darah. Jadi walaupun kondisi pandemik ini Bapak Ibu tetap harus kontrol rutin ke puskesmas Pasundan untuk mendapatkan pengobatan secara baik dan betul. Dan perbanyak minum air putih. Tapi ini kembali lagi konsultasikan kepada dokter Anda mengenai asupan minum, karena ada beberapa pasien memang yang dibatasi untuk asupan minum airnya. Dan bila ada sakit seperti panas, batuk, demam, segeralah datang ke dokter untuk memastikan Bapak Ibu memang tidak terjangkit COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi memang dengan masa pandemi ini bukan berarti kita menjadi takut untuk keluar rumah dan sebagainya, tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Pada akhirnya kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, tentu kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita akan terlahir. Begitu pula dengan sakit yang saat ini Bapak Ibu derita saat ini. Selayaknya Bapak Ibu sedang bermain layang-layang dengan harapan dapat diterbangkan tinggi ke angkasa dan biru ya, angkasa biru putih gitu ya, tinggi dan tinggi sekali sehingga anak cucu kita yang menemani kita pun senang melihat bahwa layang-layang itu bisa terbang gitu ya, dan bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Namun bagaimana caranya? Maka benang layang-layanglah sebagai kendali sehingga layang-layang itu bisa terbang tinggi dan bisa memberikan kebahagiaan bagi kita dan orang di sekeliling kita. Begitu pula rasanya dengan harapan Bapak Ibu ingin tetap sehat walaupun saat ini sedang bersahabat ya, saya katakan bersahabat dengan sakit diabetes Bapak Ibu, karena memang mau tidak mau kita belajar harus menerima dan mengikhlaskan. Nah, untuk tetap sehat dan dapat tetap bersahabat dan tetap bisa bahagia dengan sakit yang Bapak Ibu derita, tentu dikendalikan oleh Bapak Ibu sendiri. Yakin Bapak Ibu mampu, yakin Bapak Ibu bisa memilih. Sehat atau sakit kan merupakan pilihan. Jadi setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun yang Bapak lakukan, mimpilah secara tinggi-tinggi yang baik-baik, hasilnya pasti akan dapat. Tetap semangat, jangan putus asa, patuh minum obat, dan kontrol rutin ke Puskesmas Pasundan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak, hatur nuhun, mohon maaf apabila ada salah-salah kata.